wa minha, dan sebagian daripada maksiat hati, ai mim ma'asul qalbi, yaitu maksiat hati. Jadi pada pagi hari ini kita mengambil tema masalah-masalah yang berkaitan dengan tasawuf, ya, akhlak. Bagian daripada maksiat hati yaitu al-israru ay al-azmu fid dawam, yaitu terus menerus. Israr, terus menerus. Al-azmu fid dawam, yakni mempunyai ketetapan hati untuk selalu melaksanakan, istiqomah, selalu melaksanakan, senantiasa ala maksiatillahi, melaksanakan senantiasa di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai rencana dan program yang terus-menerus dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mim ma'asul qalbi, termasuk maksiat hati. Walaupun belum terlaksana, cuman rencana doang. Faiza kanal azmu alal maksiati min ma'asil qalbi, kanal azmu ala ta'ati min ta'atihi. Maka jika adalah penetapan hati untuk melakukan maksiat, itu adalah bagian dari maksiat hati, kanal azmu ala ta'ati min ta'atihi, maka menetapkan hati di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian daripada ketaatan hati. Prinsipnya seperti itu. Walaupun belum terlaksana. Niat untuk melakukan subuh gabungan karena hujan, akhirnya nggak jadi. Apakah itu termasuk taat hati? Ya. Kenapa? Karena sudah direncanakan. Walaupun belum terlaksana. Dia sudah melakukan apa yang dimau oleh syariah, yaitu menetapkan sebuah perencanaan untuk menghadiri subuh gabungan. Dalam rangka apa? Silaturahim, dan juga talabul ilmi, dan juga suatu kewajiban untuk kita melakukan sebuah kebaikan yang pada saat itu kita mampu. Karena hujan, maka nggak jadi. Tapi tetap itu ditulis oleh Allah sebagai sebuah ketaatan. Begitupun maksiat. Walaupun tidak jadi, tetap saja Allah tulis sebagai sebuah kemaksiatan hati. Begitu ya. Nah, oleh karena itu, yang namanya ketaatan hati dan kemaksiatan itu adalah dua hal yang menjadi dasar untuk kita melakukan apapun dalam rangka mencapai ridha Allah. Bahkan dalam rangka mencapai segala sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai sah. Dalam kitab ini dikatakan sebagai sebuah contoh, falizalika, maka dalam hal ini, dalam hal itu, mengenai tentang taat dan juga tentang maksiat yang baru tertanam dan terprogram ataupun terencana dalam hati, zawwajal waliyul fasiqu iza azama azman musammiman ala qada'i sholati masalah. Zawwajal waliyul fasiq, maka boleh mengawinkan al-waliyu, seorang wali nikah, sifatnya wali nikah, al-fasiqu, yang fasik. Dia boleh menjadi wali anaknya misalnya. Tapi dengan catatan iza azama azman musammiman, apabila dia telah mempunyai ketetapan hati, dengan ketetapan hati yang kuat untuk melakukan taat. Ala qada'i sholati masalan, contohnya seperti dia menyatakan dalam hatinya, saya tidak boleh meninggalkan sholat, dan sholat yang pernah saya tinggalkan wajib saya akan qada. Jadi dia mempunyai ketetapan hati seperti itu ketika dia hendak atau akan menjadi wali. Bukan wali Allah, bukan, tapi wali nikah yang punya anak perempuan. Saya mau jadi wali apa? Wali nikah. Bukan wali murid, bukan. Apalagi wali Allah. Wali nikah, punya anak perempuan, mau dikawin. Karena dia menjadi seorang wali pada saat itu, wali nikah, ketika dia ingin menyatakan akad nikah kepada calon mantunya misalnya,
maka dia wajib mengazam dalam hatinya agar dia selalu taat kepada Allah, dan sesuatu yang bersifat maksiat dia nyatakan dalam hatinya akan ditolak. Dia menolak seluruh perbuatan-perbuatan maksiat, dan dia menyatakan apabila ada sesuatu kewajiban yang pernah ia tinggalkan, ia wajibkan dirinya untuk mengqadha. Itu harus dinyatakan seperti itu dulu sebagai ketaatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama Abtabi Sayyidina Yusuf Al-Sanbulawaini sebagaimana telah memberikan fatwa dengan hal itu oleh guru kami Yusuf Al-Sanbulawaini yang terkenal dengan nama Abdurrahman As-Sarqawi. Ya. Seorang ulama besar. Lahir tahun 1150, lahir wafat 1140, 11 berapa itu? Hampir 1204 Hijriah. Wa qala Romli, dan berkata oleh Imam Ar-Romli, walau taba, dan andai kata dia bertobat, dia bertobat, seorang wali nikah dia bertobat. Sifatnya wali nikah itu al-fasiqu, yang fasik. Taubatnya taubatan sahihatan, dengan taubat yang benar. Zawwaja halan, maka dia boleh menikahkan pada saat itu juga. Kenapa itu? Li'anna syarta adamul fiski lal adalata, karena sungguh syarat untuk menjadi seorang wali nikah nih. Syaratnya apa? Adamul fiski, menafikan kefasikan, meniadakan kefasikan. La al-adalata, dan bukan menafikan keadilan. Jadi sifat adil bagi seorang wali nikah itu nggak masalah bila memang tidak terjadi. Artinya dia bukan seorang yang adil. Tetapi yang harus ditekankan dalam hal menjadi wali nikah itu adalah dia tidak boleh fasik. Baik fasik dalam sebuah ucapan, fasik dalam sebuah pengucapan hati, apalagi fasik dalam perbuatan. Ketika dia taubat dengan taubatan sahihatan, dengan taubat yang benar, pada saat itu maka dia boleh menjadi wali nikah dengan syarat taubat dulu. Makanya ketika ada acara pernikahan, akdun nikah, disunnahkan itu untuk membaca khutbah nikah. Makanya khutbah nikah itu jangan sampai tidak dibaca. Nah, ketika khutbah nikah itu dibacakan, maka si khatib ketika itu menyatakan qulu jami'ah astaghfirullahalazim min tarkis shalah, atau astaghfirullahalazim wa min tahqiz zakah, kan gitu. Nah, ya, jadi semua hadirin yang pada saat itu hadir itu akan mengucapkan. Ini kalau yang hafal khutbah nikah pasti tahu itu. Jadi seorang khatib itu memerintahkan untuk mari bersama-sama kita membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah saya mohon ampun daripada sholat-sholat yang pernah saya tinggalkan. Ya Allah saya mohon ampun daripada zakat-zakat yang pernah saya lalaikan. Ya Allah saya mohon ampun segala maksiat dan dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan. Kan begitu. Ketika si khatib lagi membaca. Nah, itu artinya apa? Artinya agar seorang wali dan para saksi yang ada di situ taubat dulu sebelum melaksanakan akad nikah. Kenapa? Karena syarat menjadi wali ketika dia mewalikan anaknya atau orang yang diwakilkan sebagai wali nikah, syaratnya adamul fisq. Tidak boleh adanya kefasikan. Kefasikan dalam hal apa? Dalam hal perbuatan, dalam hal ucapan, dalam hal pikiran. Enggak boleh. Nah, tobat dulu. Nah, bagaimana kalau dia belum tobat? Dia masih senang aja berbuat maksiat. Maka pernikahannya sah. Namun pernikahan yang cacat. Ketika suatu peristiwa cacat, maka pada akhirnya tidak akan sempurna.
Yang kita khawatirkan adalah ketika seorang wali nikah menikahkan anaknya, sementara seorang wali ini masih suka berbuat maksiat, al-israr, berbuat maksiat, masih suka, masih senang berjudi, masih senang mabuk, masih senang meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Aman bagi dirinya untuk tidak melakukan kewajiban, dan merasa aman bagi dirinya ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan adalah pernikahannya sah, tapi keturunan nanti, keturunan cucu-cucunya itu. Maka dalam kitab tasawuf yang lain dikatakan akan susah untuk menerima hal-hal yang bersifat agama. Susah untuk menjadi seorang hafiz, susah untuk menjadi orang yang ahli Al-Quran, susah untuk orang yang ahli sholat, susah untuk menetapkan dan menguatkan keimanan pada dirinya. Kenapa? Karena ketika bapaknya menjadi wali nikah, bapaknya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernikahan antara dirinya, anaknya dengan orang yang ia nikahkan tadi menjadi pernikahan yang cacat. Walaupun dalam hukum dia sah, tetapi dalam sisi batin dia cacat. Kenapa cacat? Karena dia pada saat itu sebagai seorang wali yang belum menyatakan taubat secara azam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syarat seorang wali harus azam bahwa dia tidak mau melakukan maksiat, menghilangkan kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya itu sudah terjadi? Banyak-banyak bertobat, bersujud, sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunannya nanti menjadi keturunan orang-orang yang soleh dan solehah. Kan seperti itu. Kenapa begitu? Ya, karena yang namanya perkawinan itu nggak sembarangan. Yang namanya akdun nikah itu nggak sembarangan. Dia itu adalah sesuatu hal yang sangat sakral sekali, dan bisa merubah hukum-hukum Tuhan. Jadi hukum-hukum Allah bisa dirubah. Allah sudah menetapkan sebagai sebuah undang-undang yang tidak bisa dirubah, dan bisa dirubah hanya dengan sebuah akdun nikah. Tadi antara anak kita dengan perempuan itu, atau anak kita dengan laki-laki itu tadinya haram untuk berhubungan suami istri. Gara-gara akdun nikah menjadi halal. Tadinya haram dia melakukan hubungan suami istri, tapi atas ucapan akdun nikah, saya nikahkan, saya kawinkan, ucapan seorang wali seperti itu, berubahlah hukum bagi anak. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Yang tadinya dia batal dengan mertua, maka jadi tidak batal. Yang tadinya kita dengan mantu perempuan ini batal wudu, jadi tidak batal. Yang tadinya orang lain jadi punya hubungan muasyarah, besan-besanan. Seperti itu. Yang akhirnya anaknya terus turun ke bawah menjadi keturunan kita, dan menjadi cucu kita terus ke bawah. Dan ada hukum waris di sana, ada hukum nasabiyah di sana, ada hukum muasyarah di sana, ada hukum kekeluargaan di sana, ada hukum-hukum yang lain. Yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Terjadi perubahan hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan sebuah akad. Saya nikahkan, saya kawinkan, dan seperti itu. Zawajtuka, wankahtuka. Berubahlah semuanya. Makanya sebelum itu diucapkan untuk merubah hukum-hukum Allah, maka dia harus bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma sekedar azab. Karena syarat seperti itu ya. Summa qala Syarqawi, kemudian Imam Syarqawi berkata, wal muradu bi taubatil wali fil hal. Yang dimaksud dengan taubatnya seorang wali nikah fil hal, di dalam seketika itu juga. Bagaimana? Begini, ayyazama azman musammiman ala raddil mazalim. Dia harus mengazam, menetapkan di dalam hati azman musammiman, dengan penguatan hati yang kuat, ala raddil mazalim, untuk menolak semua kezoliman. Tidak terima dengan hal-hal yang zalim, benci kepada sesuatu yang bersifat maksiat. Pikirkan dan tanamkan di dalam hati
bahwa semua kezoliman dia benci, semua kemaksiatan dia tolak, gak suka dia dengan kezoliman, dengan kemaksiat. Raddul mazalim, menolak semua kezoliman. Dan ketika dia menyatakan azam dalam hatinya, ya Allah, saya benci maksiat, saya benci kezoliman. Lalu dia menyatakan, astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh dengan syahadat kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya si Anu bin Anu, saya nikahkan saudara dengan putri saya yang bernama A binti saya dengan mas kawin yang tertulis sekian dibayar tunai, baru itu. Seperti itu. Nah, baru itu perkawinan ini sah zahiran wa batinan. Secara hukum sah, secara garis kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang terjadi itu juga sah. Insya Allah anak juga anak yang soleh dan solehah. Begitu. Nah kemudian bahkan dikatakan oleh Asy-Syarqawi walau ala qada'i sholati masalah. Walaupun dia mengazam, menyatakan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun azabnya cuma begini, ya Allah, saya adalah orang yang lalai. Saya banyak meninggalkan sholat. Sholat yang pernah saya tinggalkan pasti ya Allah saya akan qada. Karena itu sebuah kewajiban. Nah, jadi seperti itu. Walaupun hanya menyatakan seperti itu, artinya jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh hal seperti ini. Bagaimana seandainya dia tidak menemukan wa illam yujad minhu raddun wala qada'un bil fi'li. Bahkan Asy-Syarqawi menyatakan, Syarqawi ini yang tadi Ibnu Yusuf As-Sanbulai Abdurrahman Asy-Syarqawi, kitab fikihnya banyak tuh terkenal ya. Dikatakan wa illam yujad minhu, sekalipun meskipun lam yujad tidak ditemukan minhu dari dirinya tidak ditemukan raddun menolak kezaliman wala qada'un bil fa'li, dan juga dia tidak ditemukan, tidak dijumpai, tidak ditemukan secara fakta bahwa dia mengqada salat. Dia mengazam ketika dia ingin menjadi seorang wali, dia azam dulu taat kepada Allah dan dia menolak kezaliman. Udah begitu dia akan siap mengqada salat, tapi dia tetap aja berbuat zalim, tapi dia tetap aja tidak mengqada salat yang pernah ia tinggalkan. Lagunya begitu-gitu aja, anteng-anteng aja, al-israr, tetap selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Sah nikahnya, sah menurut hukum, sah menurut tasawuf, akhlak hukum. Sah. Kenapa? Dia azam. Nah, kan azam itu tidak dilaksanakan. Enggak masalah, yang penting azamnya sudah ada. Itu adalah syarat sah untuk menjadi seorang wali nikah. Syarat sah dalam masalah batiniyah, sesuatu yang ada nilai di dalamnya, yang punya efek samping terus menerus ke depannya. Bukan hukum sah dalam sebuah catatan, dan bukan hukum sah dalam sebuah halat syar'iyah, tetapi terus untuk menuju ke sana dan efek-efek yang akan ia terima. Seperti itu ya. Bikhilafi syahid, berbeda dengan ketentuan sebagai saksi. Nah, saksi beda lagi nih. Sekali lagi inilah pembicaraan masalah batiniyah tasawuf dan bukan pembicaraan masalah syar'iyah, fisik, hukum fisik, hukum muamalat, bukan. Tapi inilah dibalik itu semua, hikmah dibalik itu semua. Ya. Nah, bikhilafi syahid berbeda dengan saksi pernikahan. Fala budda ayyum dia ba'da taubatihi sanatan. Fala budda, maka tidak boleh tidak, artinya harus. Seorang saksi ketika dia sudah mengazam pada dirinya, jadi antara wali dan saksi sama-sama azam. Ayyum dia ba'da taubatihi sanatan.
lebih berat lagi. Saksi lebih berat lagi. Saksi dia harus terus melakukan, harus mewujudkan apa yang ia azamkan ketika dia menjadi saksi. Ba'da taubatihi, setelah dia menyatakan pertaubatannya, dia harus mewujudkan itu sanatan selama setahun. Yang jadi saksi sekarang siapa? Si A. Oh iya, semuanya taubat udah nih. Seperti itu. Lalu si A ini sebagai saksi, dia tidak boleh fasik. Kalau masalah adil itu adalah urusan nomor 23. Yang penting jangan fasik. Kenapa? Karena dia ingin merubah jalur-jalur hukum dan ketentuan-ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, dan dia menjadi saksi. Saksinya dia. Karena dia menjadi saksi, dia harus mewujudkan, memfaktakan apa yang dia ucapkan, apa yang ia azamkan di dalam hati, dia harus wujudkan sanatan selama setahun. Ya Allah, saya akan mengkodok sholat saya, ya Allah. Ya Allah, saya tidak akan menjalankan maksiat. Itu harus diwujudkan selama setahun itu. Maka dikatakan di sini, fala budda ayyum dia ba'da taubatihi sanatan, dan dia terus melangsungkan apa yang ia ucapkan dalam hati sebagai suatu syarat mengenai ketaatan kepada Allah, mengenai dia benci kepada maksiat, mengenai dia menolak sebuah kezaliman, dan mengenai dia siap melaksanakan dan mengkodok sholat yang pernah tinggalkan. Seorang saksi itu harus wajib mewujudkan itu sanatan selama setahun. Bagaimana kalau dia tidak? Selama 1 tahun itu ternyata dia masih zalim saja, tidak mengkodok sholat-sholat yang ia tinggalkan, yang ia ingat, dia tidak melakukan itu. Bagaimana? Maka pernikahannya adalah pernikahan yang cacat dalam sisi tasawuf, dalam sisi akhlak, walaupun sah dalam sisi hukum syariah. Cacatnya di mana? Saksinya masih berbuat zalim. Saksinya adalah seorang pejabat, senang dia karena saksinya pejabat. Tapi pejabat ini pejabat yang korup. Nah, maka perkawinannya, pernikahannya adalah pernikahan yang cacat. Kenapa? Saksinya seorang pejabat, pejabatnya yang korup, berarti dia masih termasuk orang yang suka berbuat maksiat dan zalim. Bukan hanya dia menolak tentang kezaliman, tentang kemaksiatan, tetapi dia melakukan setelah dia menjadi saksi sebuah pernikahan. Makanya kalau kita milih saksi, carilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang warok. Anak kita mau kawin nih, siapa saksinya? Wah, itu orang soleh, orangnya tenang, nggak pernah berbuat maksiat, yang kita tahu seperti itu. Rajin ke masjid, rajin ngaji, nggak pernah ngomongin orang. Tuh, itu yang jadi saksi tuh. Nanti jadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Benar kau menjadi saksi kedua anak ini? Ya, anak ini kawin, kau saksinya. Dan perkawinan anak ini telah merubah hukum-hukum aku. Kau saksinya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan bangga kalau kita ngawin anak kita, saksinya siapa? Menteri ini korupsi. Bangga banget tuh. Siapa? Jenderal bintang 2 saksinya. Nembak orang dia. Lah kan gimana coba? Nggak bisa. Jadi jangan bangga dengan jabatan. Jangan, ya. Carilah saksi-saksi yang waro, yang soleh. Bagi orang soleh, orang-orang yang waro, tenang gitu kan, rajin. Saksi dia, jadikan dia saksi.